kabar semua? Senang sekali saya Rini Ayuningsih dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku. Disiarkan langsung dari studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema kali ini spesifik mengenai gagal jantung. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silakan di 021 2520 666 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda melalui email kami di dokterku@yahoo.co.id. Dan hari ini pemirsa kita kehadiran dengan Dr. Pasca Riyatna Probo Dewi SPJPK. Beliau adalah dokter spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan dari RSPAD Gatot Subroto. Kita sapa dulu Dr. Pasca di samping saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam, selamat pagi. Kabarnya baik ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, wow suaranya nih powerful gitu ya. Dokter, hari ini kita mau bahas seputar gagal jantung nih. Betul. Gagal jantung tuh ya, baru dengar istilahnya aja gagal itu tuh seolah-olah kok wow ini sesuatu yang sangat serius ya sepertinya gitu. Dan ini juga kalau kita ikuti beritanya bisa dibilang ini mengancam nyawa, bahkan penyebab kematian yang cukup banyak juga gitu ya, entah itu di dunia ataupun di Indonesia sendiri gitu ya dok ya. Jadi sebenarnya sebelum kita bahas mengapa sih ada istilah gagal jantung, sebenarnya memang jantung ini sendiri kan fungsinya kita mungkin secara umum apa sih di dalam tubuh kita sehingga bisa dikatakan sampai gagal itu ketika memang sudah tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik atau bagaimana dokter? Iya betul. Jadi kan fungsi jantung itu sendiri seperti yang kita ketahui dia memompa darah ke seluruh tubuh, jadi memenuhi kebutuhan darah yang mengandung oksigen ke seluruh jaringan dan organ-organ tubuh. Nah, dikatakan gagal itu adalah apabila jantung itu tidak dapat melaksanakan fungsi utamanya tersebut. Jadi jantung itu tidak bisa mensuplai darah yang mengandung oksigen ke jaringan-jaringan tubuh dan organ-organ tubuh yang membutuhkan. Nah, makanya kemudian diberi istilah gagal jantung itu karena dia tidak dapat melaksanakan fungsi utamanya dalam mensuplai darah tersebut. Jadi nggak bisa memenuhi konsep supply and demand dengan baik gitu ya dok ya. Tapi kan ini apakah memang perlahan-lahan baru bisa dikatakan oh gagal jantung nih dengan segala faktor resiko penyakit jantung yang dimiliki oleh masing-masing pasien itu, atau memang ada yang terkesan akut gitu ya baru terjadi karena kan biasanya oh ini akut tapi memang sudah ada kronik juga nih gagal jantung ini perlahan-lahan tapi jadi silent killer juga atau bagaimana maksudnya dok? Iya, jadi penyebab gagal jantung itu sendiri sebenarnya sangat banyak ya. Jadi nanti jadi yang paling sering itu dari penyebabnya penyakit jantung koroner. Jadi ada penyempitan di pembuluh darah koroner. Kemudian dari penyakit-penyakit penyerta yang diderita oleh pasien seperti diabetes, hipertensi itu juga menjadi salah satu faktor risiko. Nah, kemudian juga penyakit jantung katup atau penyakit jantung bawaan itu juga bisa mengakibatkan gagal jantung. Jadi segala macam jenis penyakit tersebut itu nanti kemudian lama-lama jika tidak diterapi dengan benar itu akan menuju suatu kondisi yang kita sebut gagal jantung itu tadi. Jadi jadinya nggak seperti komplikasi atau bagaimana dong? Jadi kayak akhir ya, jadi bukan akhir juga ya, jadi kayak akibat dari segala macam ujungnya gitu kalau orang bilang gitu ya. Betul. Nah, terus kemudian kalau tadi pertanyaannya bisa terjadi secara kronik atau akut, itu juga bisa terjadi dua-duanya. Jadi kadang-kadang itu kalau misalnya pasien sudah lama nih punya diabetes atau hipertensi, itu kan menjadi salah satu faktor risiko penyakit jantung koroner juga tuh. Nah, itu biasanya memang terjadinya pelan-pelan tuh. Jadi penyakit jantung koroner yang tidak terdeteksi, kemudian pasiennya juga tidak berobat. Jadi kan penanganannya jadi terlambat ya. Nah, itu pada akhirnya otot jantungnya itu sudah mengalami kerusakan sehingga terjadilah si gagal jantung tersebut. Nah, tapi pada suatu kondisi-kondisi atau keadaan-keadaan tertentu bisa juga terjadi secara akut. Misalnya kalau pada penyakit jantung koroner yang dia sifatnya akut. Jadi ada penyumbatan pembuluh darah koroner yang secara akut itu mengakibatkan kan otot jantung tidak dapat suplai darah selama beberapa detik tuh. Jadi itu langsung mati biasanya otot jantungnya. Iya, langsung mati, timbul jaringan parut, sehingga nah kondisi seperti itu biasanya cepat tuh bisa bikin proses gagal jantungnya. Oke, tapi kalau dilihat dari faktor resiko tadi macam-macam ya, misalnya ada orangnya tadi diabetes, hipertensi, atau memang ya tadi PJK ya, jadi kaitannya PJK atau kelainan jantung bawaan, atau masalah di otot ataupun di iramanya gitu ya dok ya. Berarti kalau dipikir-pikir kalau PJK kan oke lah usia-usia let's say 30 ke atas lah ya zaman sekarang, kan lifestyle-nya berubah nih.
Tapi kalau penyakit jantung bawaan kan bisa aja anak-anak, remaja. Jadi bisa aja mengalami gagal jantung di usia yang di bawah 30, di bawah 20. Bisa, mungkin bisa banget. Jadi kalau misalnya pada penyakit-penyakit jantung bawaan itu bisa lebih mudah ya pastinya ya, karena kan kemudian penyakit jantung yang tidak terkoreksi itu kan jadinya cepat tidak terkoreksi istilahnya. Jadi misalnya gini, pasien penyakit jantung bawaan ada bocor di sekat jantungnya, kemudian dia tidak mendapatkan pengobatan atau dikoreksi dengan operasi pada waktu ketahuan itu. Nah, nanti pada akhirnya itu terjadi tuh gangguan di otot jantungnya sehingga akibatnya proses gagal jantung. Jadi usianya akan lebih muda kalau penyebabnya bukan karena jantung koroner. Jadi kalau penyebab jantung koroner kan seperti yang tadi dibilang mungkin 35-an gitu ya faktor resikonya. Tapi kalau penyakit jantung katup, penyakit jantung bawaan, itu proses terjadinya gagal jantung jadinya bisa lebih muda lagi. Belasan atau 20-an tahun itu juga bisa terjadi seperti itu. Jadi tergantung penyebabnya. Dan ya faktor resiko masing-masing pasien juga ya gitu ya. Jadi kalau yang bilang, oh ini lebih banyak usia tua, nggak begitu juga ya dok ya? Nggak juga sih, jadi bisa mengenai segala macam usia, cuma tergantung penyebabnya. Kalau yang udah usia agak tua ya mungkin mostly memang karena penyakit jantung koroner, tapi kalau yang muda ya berarti penyebabnya beda lagi. Bisa karena katup atau penyakit jantung bawaan tersebut. Oh ini juga masalah katup juga begitu betul, ya. Jadi tergantung juga jenis kelamin juga. Oh kalau dulu katanya laki-laki yang lebih sering mengalami masalah jantung. Oh enggak juga ya, karena katanya perempuan kan dilindungi oleh hormon tertentu sampai usia berapa gitu ya. Ya itu kalau karena penyakit jantung koroner. PJK. Jadi kalau memang kalau penyebab si gagal jantungnya karena penyakit jantung koroner, itu memang benar secara epidemiologis laki-laki lebih tinggi. Nah cuman kan kita tidak bisa melupakan penyebab yang lain yang tadi saya bilang itu. Nah itu sama, jadi antara laki-laki sama perempuan sebenarnya jadinya sama aja. Tapi paling banyak apakah memang karena si PJK ini yang ujung-ujungnya jadi gagal jantung, atau ya enggak juga, karena kan tadi kita jangan lupakan juga penyebab yang lain. Dokter bilang juga begitu, artinya sekarang ya sama aja sih peluangnya gitu, atau bagaimana dokter? Iya betul, kalau yang datang ke rumah sakit dan kemudian kita treat sih memang paling banyak akibat penyakit jantung koroner ya memang, cuman penyakit yang lainnya juga sama banyaknya sih sekarang. Cuman yang memang tetap yang paling dominan sih karena penyakit jantung koroner seperti itu. Nah karena ini kan kondisinya namanya gagal begitu ya dok, dan ini juga mengancam nyawa gitu kan, resikonya kematian gitu ya. Terus berarti kalau memang sudah divonis istilahnya atau apa nih, memang oh dia gagal jantung gitu. Jadi maintenance-nya, perawatannya atau pengobatannya juga seperti apa sih, sehingga kita tuh nanti mindsetnya ya jangan mengobati ya, pastinya akan mencegah jangan sampai jatuh ke dalam tahap gagal jantung itu sendiri gitu dok. Ya betul, yang jelas sih pertama harus diagnosis dulu kan ya ke dokter, kemudian diagnosis. Memang kalau memang sudah terdiagnosis sebagai suatu gagal jantung kan dokter akan meresepkan beberapa macam obat. Nah obat itu tentu saja kalau memang sudah benar diagnosis gagal jantung harus diminum seumur hidup. Jadi memang nggak boleh putus nih ceritanya. Jadi kadang beberapa pasien udah diobatin, ngerasa enak, akhirnya terus dia lupa, nggak kontrol, terus obatnya juga nggak diminum sesuai dengan anjuran dokter. Akhirnya kemudian nanti dia akan jatuh ke dalam kondisi gagal jantung akut, karena dia yang tadinya gejalanya sudah minimal, karena tidak minum obat lagi, kemudian dia bisa timbul gejala-gejala lagi, seperti itu. Nah tentu saja yang paling penting sebelum terjadinya gagal jantung ya pencegahan itu tadi ya. Memang yang susah itu adalah kalau misalnya penyakit jantung katup atau penyakit jantung bawaan itu kan, kalau bawaan itu kan kita susah ya, mungkin bisa terdeteksi pada saat ibunya hamil ya, cuman kan itu juga lebih rumit ya proses untuk mendeteksinya. Cuman yang tadi saya bilang karena sebagian besar penyakit gagal jantung itu diakibatkan penyakit jantung koroner, yang mana faktor-faktor risiko penyakit jantung koroner itu bisa dicegah gitu kan, jadi seperti hipertensi, kemudian kolesterol tinggi, kurang gerak, kurang olahraga, nah itu kan semua bisa diperbaiki gitu. Jadi memang paling baik sih mencegah faktor-faktor resiko itu sebelum kemudian timbul penyakit jantung koroner, dan sebelum penyakit jantung koroner tersebut bisa mengakibatkan gagal jantung. Jadi ujung-ujungnya kendalikan faktor resiko yang kita punya untuk mencegah terjadinya PJK ataupun kemungkinan yang lainnya. Betul. Begitu ya dok ya, yang nantinya bakal jadi gagal jantung kalau tidak dikelola dengan baik. Betul. Gitu ya dok ya. Oke. Baik dokter, kita jeda dulu sebentar, nanti di segmen selanjutnya ada presentasi ya dok ya, dari slide ya dok ada ya, sedikit, yang bisa nanti dokter jelaskan lebih nanti detail lagi seperti apa ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi.
pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai gagal jantung bersama dengan Dr. Pasca Riyadna Prabodewi SPJPK, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, konsultan dari RSPAD Gatot Subroto ya. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan di 021-2520-36 atau kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Dan dokter dilanjutkan kembali ya. Ini ada slide yang bisa dipaparkan dulu satu persatu. Saatnya ini sangat detail nih, aku sempat baca di rumah nih, memahami kerja jantung ya. Jadi ini kita kembali lagi nih, kalau anak IPS dulu sempat belajar juga sih, ini kan di pelajaran biologi ya. Nah, tapi ini untuk merefresh memori kita semua, bagaimana sih untuk memahami kerja jantung, walaupun tadi di segmen awal sudah dokter paparkan ya, tapi ini supaya lebih detail lagi, kita jadi makin paham seperti apa sih kerja jantung itu, dokter. Jadi sebelum kita masuk ke gagal jantung kan kita harus tahu dulu nih kerja jantung itu sebenarnya ngapain. Jadi secara anatomis jantung itu terdiri atas dua bagian besar. Jadi bagian kiri dan bagian kanan. Nah, darah yang udah dipakai lah istilahnya ya, disalurkan ke seluruh tubuh, itu nanti akan kembali ke jantung untuk kemudian diproses lah istilahnya ya. Jadi darah dari seluruh tubuh itu kan darah kotor nih, karena udah dipakai untuk proses metabolisme segala macam. Nah, itu nanti akan masuk ke jantung sebelah kanan. Nah, kemudian dari jantung sebelah kanan kemudian akan dipompakan ke paru-paru. Nah, di paru-paru inilah nanti akan terjadi proses pertukaran gas. Jadi karbon dioksida yang tadi kotor itu dikeluarkan dan kemudian nanti akan ditukar dengan oksigen. Sehingga darah yang keluar dari paru-paru ini sudah berupa darah bersih. Nah, darah bersih dari paru-paru kemudian akan kembali lagi ke jantung. Nah, cuman ke jantung yang sebelah kiri sekarang. Dari jantung sebelah kiri, nah kemudian baru akan dipompakan kembali ke seluruh tubuh, ke otak, ke organ-organ perut, ke ke organ-organ tangan segala macam, ke ginjal segala macam, ke seluruh tubuh, betul. Seperti itu. Yang normal ya? Itu yang normal. Nah, kalau misalnya gagal jantung, itu secara umum itu sebenarnya kita bagi menjadi dua kelompok besar. Jadi kalau kita lihat di slide yang sebelah kiri, itu adalah gagal jantung yang dimana pompanya itu ada kelainan. Jadi gangguan akibat pompa jantung yang tidak bisa memompa darah. Kelainan ya? Iya, betul. Jadi otot jantungnya itu bermasalah sehingga otot jantungnya itu tidak mampu memompa darah ke seluruh tubuh untuk memenuhi kebutuhan organ-organ tubuh tadi. Nah, itu kita bilang yang namanya gagal jantung sistolik atau gagal jantung pompa. Sistolik atau pompa. Nah, kemudian yang kedua yang sebelah kanan itu adalah akibat otot jantungnya itu menjadi kaku atau keras. Sehingga di sini yang terjadi itu bukan gangguan pompa, namun gangguan pengisian. Jadi ketika otot jantungnya itu menjadi keras, kapasitas jantung dalam terisi darah itu menjadi berkurang. Jadi harusnya dia bisa meregang untuk kemudian terisi darah yang kemudian dipompa. Ini dia proses peregangannya itu menjadi terhambat karena kekakuan dan kekerasan itu tadi. Sehingga volume darah yang bisa ditampung jantung kan jadi lebih sedikit daripada normal. Pompanya sih bagus, tapi karena darah yang terisi sebelum dipompa itu menjadi lebih sedikit, pada akhirnya sama, ujung-ujungnya akan mengakibatkan proses gagal jantung itu tadi. Nah, yang kedua ini yang disebut sebagai gagal jantung diastolik. Jadi sistolik ya, diastolik ya. Nah, apapun itu, kedua-duanya itu bisa mengakibatkan itu tadi, berkurangnya suplai darah yang mengandung oksigen ke organ-organ jaringan dan di seluruh tubuh. Jadi bisa gangguan pompa atau gangguan pengisian darah. Gangguan pompa atau gangguan pengisian ya. Oke, coba selanjutnya lagi. Nah, kenapa bisa terkena gagal jantung? Nah, sebenarnya tadi kan banyak nih, kita harus singkirkan satu persatu dulu. Ini yang mana nih faktor apa yang berperan gitu ya. Jadi ini secara terperinci seperti apa, Dok? Iya. Jadi penyebabnya gagal jantung itu jadi sebenarnya akibat dari berbagai macam penyakit, banyak ya. Yang paling sering itu yang bagian kiri atas itu adalah penyakit jantung koroner. Jadi penyakit jantung koroner itu adalah suatu kondisi di mana terjadi penyempitan atau penyumbatan di pembuluh koroner jantung. Nah, seperti kita tahu pembuluh koroner itu adalah pembuluh darah yang fungsinya itu memberi makan jantung. Jadi kalau si pembuluh darah koroner itu tersumbat, mau nggak mau kan darah yang memberi makan otot jantung itu jadi berkurang. Akibatnya lama-kelamaan otot jantung itu akan menjadi lemah ya, karena kan dia suplai nutrisi dari si pembuluh darah koronernya itu tidak cukup. Padahal dia kan kerjanya paling berat nih, jadi dia harus mensuplai seluruh organ-organ lain. Tapi dianya sendiri nggak cukup nih makanannya. Jadi secara jangka waktu panjang dia bisa mengakibatkan kelemahan otot jantung atau otot jantungnya itu menjadi rusak. Nah, kemudian timbullah si gagal jantung tersebut.
Atau yang kedua yang di sebelah kanan atas itu sebelahnya itu kalau terjadi serangan jantung. Nah, serangan jantung ini adalah sebenarnya bagian dari penyakit jantung koroner, namun dia terjadinya secara akut. Jadi kalau penyakit jantung koroner saja, misalnya penyumbatannya itu hanya tidak total ya. Nah, kalau terjadi serangan jantung itu penyempitannya tuh terjadi secara total dan terjadi secara mendadak. Nah, jadi ada kondisi di mana sama sekali tuh jantung tuh tidak dapat suplai darah, nol. Jadi karena dia menyumbatnya total, sama sekali si jantung itu tidak mendapat suplai darah yang cukup selama beberapa saat. Beberapa saat. Jadi kalau tidak cepat-cepat ditangani, ya otot jantungnya itu akan nol nih suplai darahnya, sehingga otot jantungnya akan mati. Kalau tadi dia kurang suplai darahnya aja, lama-lama dia jadi rusak. Nah, ini sama sekali nggak dapat suplai darah, dia pasti akan kebayang kan. Nah, sehingga si otot jantungnya itu ketika dia mati dan rusak, akan terbentuk jaringan parut di situ, sehingga kemudian ketika dia memompa lagi, dia udah tidak sinkron lagi nih, akan lemah dan kemudian ada bisa timbul gangguan irama juga gitu. Jadi macam-macam ya. Betul. Oke, jadi kompleks deh kasusnya. Coba slide yang tadi ditampilkan dulu lagi. Oh ya, langsung aja gitu ya, karena atau mau yang sebelumnya dulu lagi? Boleh yang sebelumnya dulu lagi ya, karena belum selesai ya. Nah, itu yang sebelah kiri bawah itu penyebab yang lain. Jadi itu namanya kardiomiopati. Itu adalah kelemahan otot jantung bisa akibat infeksi. Infeksi itu bukan infeksi penyakit atau apa? Iya, betul. Infeksi bakteri itu bisa juga terjadi di otot jantung yang bisa mengakibatkan gangguan peradangan dan kemudian terjadi gangguan di otot jantung tersebut. Oh, ini bakteri ini beda lagi ya, infeksi bakteri itu bisa spesifik lagi dong. Bisa, itu bisa menyerang otot jantung juga. Kemudian yang paling sebelah kanan bawah itu adalah akibat dari penyakit-penyakit komorbid. Jadi dia jantungnya itu bekerja keras dalam jangka waktu lama. Jadi ya, misalnya pada pasien-pasien penyakit tiroid, pasien-pasien gangguan ginjal, anemia atau hipertensi, di mana jantung itu dipaksa bekerja secara lebih keras daripada yang seharusnya dia bekerja, tapi dalam periode jangka waktu lama. Jadi akhirnya otot jantungnya tuh dalam tanda kutip capek. Ya kan dia ini karena faktor resiko yang tidak terkendali tadi ya, Dok ya. Jadi lama-lama akhirnya terjadi gangguan fungsi. Dok, yang kardiomiopati tadi tuh maksudnya infeksi bakteri apa ya? Jadi tertular dengan cara yang seperti apa? Artinya penyakit yang terkesan biasa aja jadi resiko ke jantung juga infeksi. Jadi yang paling sering itu kalau infeksi di jantung itu adalah kumannya itu masuk dari gigi. Jadi ke higienitas gigi itu juga penting tuh. Jadi nggak boleh tuh ngorek-ngorek gigi segala macam. Apalagi memang yang ada komorbidnya itu memang dia ada kelainan katup. Jadi yang paling sering sih karena itu. Jadi memang udah ada dasar penyakit katup atau penyakit jantung bawaan. Nah, itu higienitas oral dan dentalnya itu harus diperhatikan. Kemudian kalau dia kemudian tidak bagus higienitasnya, bisa masuk bakteri dari situ, bisa mengakibatkan infeksi di jantung. Nah, itu yang kemudian bisa bikin peradangan dan itis ya kita bilangnya, infeksi di jantung seperti artinya itu. Semua berkaitan ya kesehatan. Kan siapa sangka kalau tadi kebiasaan mengorek-ngorek, terus tiba-tiba jadi ada bakteri masuk, terus wah jadi jalan ke situ. Oke, itu lain soal ya. Nanti jadi panjang gitu. Coba selanjutnya dulu deh tentang apa tadi gambar yang berikutnya. Bagaimana gejala gagal jantung? Nah, ini nih orang yang seringkali belum tentu paham gitu ya. Ini apakah benar ini gejala gagal jantung atau mungkin disangkanya penyakit lain karena mungkin mirip-mirip gitu atau ada riwayat penyakit sebelumnya yang memang seperti itu juga keluhannya. Bagaimana, Dok? Ya, jadi kalau yang paling sering itu pasien itu akan merasakan sesak nafas atau napasnya tuh pendek-pendek, napasnya nggak lega gitu lah. Nah, terus yang kedua, dia akan terjadi pembengkakan di kaki. Bengkak di kaki itu karena akumulasi atau penumpukan cairan. Yang paling sering itu adalah di kaki kan, karena kita berdiri atau duduk, itu kan gravitasi mengarah ke bawah. Jadi yang paling sering itu adalah pembengkakan di kaki. Nah, terus habis itu pasien bisa mengeluh mudah capek, mudah lelah, kemudian merasa begah. Jadi kalau misalnya penumpukan cairannya itu selain di kaki juga sudah ada di perut, itu pasien akan merasa begah, sehingga kalau makan itu katanya gampang kenyang. Jadi karena dia kayak perutnya itu rasanya kayak penuh terus. Begah gitu? Iya, begah. Padahal itu sebenarnya isinya cairan, seperti itu. Penumpukan cairan tuh bisa di paru juga, Dok? Artinya apa bisa. resiko dari, kan ada penyakit lain, penyakit paru, terus komplikasinya jadi gagal jantung. Jadi apa ya, jadi organ utamanya tuh yang penyebab penyakitnya bukan si jantungnya awalnya gitu?
Oh bisa. Jadi kalau misalnya memang punya penyakit paru lama nih, nah itu biasanya bisa bikin kelainan di jantung juga. Cuman biasanya nanti akan yang terganggu itu adalah jantung di sisi kanan. Karena tadi kan kita kembali lagi ke fungsinya, yang memompa darah ke paru-paru itu kan jantung sisi kanan. Jadi kalau misalnya memang ada kelainan di paru-paru itu biasanya nanti yang kena duluan itu justru jantung yang di sisi kanan. Jadi ada jenis yang mana yang terkena gitu ya? Iya betul. Jadi sebenarnya saling berkaitan semua sih. Nah kalau tadi yang saya bilang gejalanya yang paling sering itu adalah sesak nafas. Nah itu sesak nafasnya itu adalah memang karena ada penumpukan cairan di paru-paru. Jadi karena si jantung tadi terjadi gangguan memompa darah, baik itu memompa darah ke paru dan ke seluruh tubuh, ya yang dirasakan oleh pasien dan yang kita periksa dari pasien itu yaitu tadi. Jadi paru-parunya ada isi cairan sehingga pasiennya merasa sesak, kemudian di tungkai itu ada pembengkakan sehingga pasiennya bengkak, kemudian di perut juga ada timbunan cairan sehingga perutnya jadi besar karena cairan. Jadi yang orang bilang sebagai gemuk air itu. Gemuk air. Oh, jadi kalau yang tadi kakinya bengkak, perut bengkak, terus tadi sesak, terus karena ada penumpukan cairan tadi begitu ya di paru atau di kaki. Nah, itu udah tanda-tanda dari gaji. Tapi kan bakal ketahuan kalau apa secara fisik udah jelas nih atau mungkin ya tetap harus dipastikan dengan pemeriksaan juga ya, Dok ya. Jadi kan kalau tiap pasien datang kan kita tetap harus tanya gejala subjektifnya dulu ya. Jadi pasien mengeluh apa, gejalanya apa, dan kemudian kita secara objektifnya juga memeriksa nih pasiennya. Jadi kita dengerin paru-parunya, oh benar nggak sih ada cairan yang tadi dibilang ya, pasien. suara Betul. Kita lihat benar nggak sih kakinya memang bengkak, perutnya segala macam. Jadi tetap harus dilihat semua sih. Cuman biasanya kalau memang pasien sudah mengeluhkan gejala-gejala seperti itu sih ada baiknya segera menemui dokter ya biar memang dipastikan nih sebenarnya benar karena jantung apa bukan. Iya, coba ya slide selanjutnya lagi. Tadi bahas gemuk air, tapi slide berikutnya apa tentang gemuk air ya? Apa mungkin belum dulu? Oh ini oke. Tadi kita harus tahu bagaimana cara kerjanya segala macam. Karena juga nanti kalau maaf udah kegagal jantung, pengobatannya seperti ini nih gitu. Tadi seumur hidup tuh, tadi harus minum obatnya gitu ya Dok. Ya, walaupun di tengah jalan mengalami peningkatan kualitas hidup tapi tetap harus minum gitu ya Dok ya. Apa ini maksud dari pengobatan secara komprehensif Dok? Jadi kalau tadi misalnya udah gejala nih terus pasiennya datang menemui dokter, nanti kan dokter kemudian akan mengkonfirmasi kan dengan beberapa macam pemeriksaan. Yang paling sering itu yang kita lakukan itu adalah pemeriksaan rekam jantung, laboratorium sama USG jantung. Ya. Dan kemudian nanti kalau dari pemeriksaan tersebut dokter bisa nih menentukan ini pasien benar nggak sih gagal jantung atau bukan. Dan setelah terdiagnosis gagal jantung ya tentu saja kemudian dokter kan akan meresepkan obat. Nah obat yang diberikan pada pasien itu yang pertama itu adalah namanya obat golongan diuretik. Jadi obat golongan diuretik ini adalah obat-obatan yang untuk membantu mengeluarkan kelebihan cairan lewat urin. Jadi yang tadi kita bilang ada gemuk air itu tadi, jadi cairan-cairannya terbendung di tubuh, itu kita bantu keluarkan dengan jenis golongan obat diuretik ini. Jadi fungsinya nanti akan membuang kelebihan cairan lewat urin. Nah selain golongan diuretik untuk menghilangkan timbunan air dalam tubuh, kita juga akan meresepkan obat-obatan yang memang fungsinya untuk membantu kerja jantung yang tadi sudah mengalami gangguan tadi. Jadi berbagai macam jenis obat-obatan itu fungsinya untuk mendukung supaya si otot jantung yang tadi sudah mengalami gangguan itu tidak makin jelek lagi, seperti itu. Dan terus yang tidak boleh kita lupakan, kita mencari komorbid yang lain nih. Jadi misalnya ternyata pasiennya ada hipertensi, ada diabetes, ada penyakit ginjal, nah itu semua tentu saja harus kita obatin juga. Karena tadi yang seperti kita bilang kan gagal jantung bisa diakibatkan karena faktor-faktor resiko dan penyakit komorbid yang lain. Jadi kita sekarang jangan cuma ngobatin gagal jantungnya aja, tapi ya udah penyakit yang lainnya tetap harus diobatin dan kemudian ditata laksana sesuai dengan penyebabnya tersebut. Iya, sesuai dengan keluhannya segala macam juga ya. Oke, coba slide berikutnya lagi. Itu yang obat-obatan ya, terapi medikamentosa. Nah, kalau yang non medikamentosa gitu ya, perubahan pola hidup seperti apa yang diharapkan? Betul. Nah, jadi kita istilahnya kalau sama pasien itu kan kita harus kerjasama sebagai tim nih ya. Jadi yang namanya kita ngobatin pasien itu nggak bisa nih cuma tergantung sama dokternya aja. Dokter pasti akan meresepkan obat-obatan sesuai dengan jenis penyakitnya. Cuma dari pasiennya itu juga harus bekerja sama juga nih untuk bisa sembuh. Nah sebenarnya ini juga tidak kalah pentingnya dengan obat-obatan. Ini namanya pengobatan terapi non obat. Jadi terapi non obat itu adalah dengan merubah pola hidup pasien. Jadi yang pertama tentu saja mengurangi tuh sedentary lifestyle. Jadi jangan takut nih dengan kemudian gagal jantung yang tadi jantungnya nggak bisa memompa terus kita jadi diem terus pasif gitu malah makin takut bergerak. Enggak. Jadi memang justru kalau misalnya ini kita memang anjurkan pasien bergerak gitu.
Yang paling mudah memang olahraganya kemudian jadi terbatas ya. Jadi nggak bisa seperti orang normal yang olahraganya macam-macam. Untuk pasien memang dengan gagal jantung itu kita memang olahraganya yang ringan. Nah yang paling mudah dilakukan itu jalan kaki. Jalan Minimal kaki 30 menit. Sehari? 30 menit sehari. Jadi sebenarnya kalau olahraga itu lebih penting frekuensinya yang sering dibandingkan durasinya yang panjang. Jadi misalnya gini, mendingan kita olahraga sedikit-sedikit tapi sering. Jadi dalam seminggu tiap hari olahraga 15-30 menit itu kita lebih seperti itu. Daripada misalnya cuma seminggu sekali tapi diforsir langsung 2 jam. Misalkan di akhir pekan aja gitu ya. Cuma di akhir pekan aja tapi langsung diforsir. Nah itu nggak bagus juga untuk nanti kondisi jantungnya. Jadi kita lebih seneng yang sedikit-sedikit tapi sering gitu. Jadi tetap harus bergerak rutin. Kemudian diusahakan jalan kaki minimal 30 menit lah tiap hari. Coba slide yang tadi dulu, selain olahraga rutin, mungkin sambil berjemur juga ya dok ya di waktu yang aman. Ya jadi ya berhenti merokok ya. Ini pasti ya berhenti merokok. Jadi kalau memang yang tadinya memang ada riwayat merokok harus di stop nih, udah nggak ada alternatif lagi nih, pokoknya harus stop. Nah terus kalau memang pasiennya sudah kita diagnosis gagal jantung, itu kita sarankan membuat kayak jurnal harian. Jurnal harian, dia nyatet tuh berat badannya berapa hari ini, kemudian obat-obatan yang diminum apa saja, kemudian intake cairan yang diminum itu berapa. Nah ini penting, kenapa? Karena tadi gagal jantung itu dia rentan sekali terjadi penimbunan cairan. Nah dengan kita memantau berat badan secara rutin tiap hari, kita jadi kelihatan nih. Jadi kalau misalnya kemudian terdapat kenaikan berat badan sampai 2 kg dalam waktu 1 minggu, itu kita udah, pasiennya juga udah kita kasih tahu sih, nanti dia akan waspada. Oh kenapa nih, kayaknya makan biasa-biasa aja gitu, tapi mungkin dia kemudian nginget-nginget dari jurnalnya, oh ya kayaknya kemarin haus, panas, jadi minumnya dia lebih banyak. Ketika dia nimbang, oh benar ternyata timbangannya dia lebih naiknya lumayan signifikan gitu. Nah itu mungkin ada baiknya segera menemui dokter. Nanti dokter yang kemudian akan menilai apakah dosis obat diuretiknya yang tadi untuk mengeluarkan cairan itu perlu ditambah frekuensinya atau tidak. Seperti itu. Slide berikutnya dulu. Boleh makan apa sih? Nah, ini pasti pertanyaan pasien pantangan, ya. Pantangan ya yang ditanya. Ya, jadi kalau pada pasien-pasien gagal jantung sebenarnya ini berlaku secara umum juga ya. Cuman secara spesifik kalau pasien gagal jantung itu karena tadi mudah sekali terjadi timbunan cairan, jadi memang yang harus kita restriksi atau kita batasi itu adalah intake cairan sama garam. Nah garam ini seperti kita tahu dia mengikat cairan. Jadi kalau misalnya kita intake-nya terlalu banyak, cairannya juga jadi akan makin menumpuk di dalam tubuh. Nah kemudian minum juga harus dibatasi. Jadi nanti biasanya kita akan kasih tahu tuh pasien sehari 24 jam itu boleh minum maksimal berapa mililiter. Seperti itu. Dan yang terakhir konsumsi makanan sehat. Nah kalau ini sih berlaku untuk semua ya. Jadi nggak cuma pada pasien gagal jantung saja. Jadi ya harus banyak konsumsi buah-buahan, sayur-sayuran, kemudian mengurangi serat ya. Betul. Kurangi yang mengandung kolesterol tinggi atau yang tinggi karbohidrat, tinggi kalori, tinggi karbohidrat gitu ya. Seperti itu. Coba next slide. Nah, masalah nutrisi pada gagal jantung. Nah, jadi gagal jantung ini erat kaitannya juga dengan masalah nutrisi. Kenapa? Jadi ketika dia terjadi penyakit gagal jantung, itu mau nggak mau kan metabolisme tubuh sebenarnya meningkat nih, karena dia untuk proses menyembuhkan penyakitnya tersebut. Nah, cuma sayangnya ketika pada pasien gagal jantung itu kan sering timbul yang namanya penumpukan cairan di usus segala macam, sehingga penyerapan makanan sebenarnya ada gangguan di situ. Terus pasien juga intake-nya biasanya jadi lebih sulit karena dia merasa began, nafsu makannya turun. Nah jadi akhirnya terjadi ketidakseimbangan lagi nih. Justru pada saat metabolisme dan nutrisinya diharuskan meningkat, malah dia penyerapannya menjadi berkurang. Sehingga pada akhirnya terjadi gangguan yang namanya malnutrisi ini. Nah bahayanya apa? Nah ini makin yang tadinya fungsi jantungnya udah turun karena masalah nutrisi ini juga makin menurunkan si fungsi jantung itu tadi. Jadi memang masalah nutrisi ini nggak boleh disepelekan juga, harus ditata laksana juga pada pasien-pasien gagal jantung. Bisa konsul ke dokter gizi ya kalau yang untuk lebih spesifik lagi ya. Coba slide selanjutnya lagi, ada? Atau kita ke pertanyaan email dulu ya? Boleh. Pertanyaan email dulu kali ya, ini boleh. mengenai pembatasan natrium nanti bisa diselingi juga buat jawab pertanyaan dari email ya dok ya? Ya, boleh. Jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya via email, silahkan kirim saja pertanyaan ke email kami di drkuelsinta@yahoo.co.id. Format lengkapnya ada di bawah ini, nama, usia Anda atau usia pasien ditanyakan serta tempat tinggalnya ya. Baik, ini pertanyaan pertama ini dari Bapak Sadrasika, usia 69 tahun ya. Perkenalkan, saya Sadrasika, usia 69 tahun. Berat
88 kilo, tinggi 165 cm. Sudah kontrol jantung, hasilnya dari eko ada 1 bilik kanan lemah. Saran dokter, perbaikan katup sel katanya dok. Saya minta pengobatan dulu dan saya diberi obat 7 jenis dan semuanya diminum dengan dosis 1x1. Tensi 110/80/74. Tidak ada rasa nyeri namun cepat lelah keluhannya dan banyak pipis. Pertanyaan saya, apakah perbaikan katup ini harus dilakukan? Resikonya bagaimana kalau hanya dengan obat? Terima kasih atas bantuannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah resiko gagal jantung atau bagaimana dokter? Iya, baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi tadi kalau dari ceritanya udah dilakukan USG jantung dan dikatakan ada katup yang bermasalah. Bilik kanan lemah dan apa tadi itu? Katupnya, iya, katup. Betul. Perbaikan katup sel ya, disarankan. Nah, jadi katup jantung ini sendiri ada 4. Nah, saya nggak tahu ya, itu mungkin dibilangnya yang kanan ya. Nah, jadi kita lihat harus untuk seperti itu kita harus lihat lagi nih kalau memang ada masalah gangguan katup, itu derajatnya gangguannya kita berapa dulu nih, derajat yang mana dulu, karena kita gradingnya juga ada macam-macam nih gangguan katup, ada mulai dari ringan, sedang sampai berat. Nah, kalau misalnya tadi yang dari ceritanya udah disarankan operasi ya untuk perbaikan katup, mungkin kalau mungkin udah berat ya gejala derajatnya. Nah, kalau memang derajat kerusakan katupnya itu udah berat, kemudian dari pasiennya juga mengeluh ada cepat lelah, seperti itu memang pipis. Betul. Nah, banyak pipis mungkin karena obat ya. Oh iya, karena tadi kan dikasih obat, betul. Ya. Mungkin karena itu. Jadi memang mungkin sudah ada gangguan jantung akibat si katup yang tidak bagus itu tadi. Nah, kalau seperti itu sih memang sarannya harus operasi ya. Jadi kalau misalnya memang derajat katupnya sudah berat dan kemudian sudah mengakibatkan gejala pada pasien, itu kan artinya sudah secara signifikan mempengaruhi proses kerja jantung. Nah, itu biasanya kalau kita itu nanti kita akan rapatkan dulu di tim. Jadi timnya itu terdiri atas tim jantung sama tim bedah jantung. Jadi nanti biasanya kita akan evaluasi lagi tuh dari hasil USG jantungnya. Memang yang seperti ini nanti perlu dioperasi atau enggak. Cuman kalau dari memang benar ternyata derajat katupnya berat dan sudah menimbulkan keluhan sih kemungkinan besar harus operasi. Nah, tentu saja nanti sebelum operasi ada beberapa pemeriksaan juga nih yang harus dikerjakan. Ini kan karena usianya udah 69 tahun. Kita tidak bisa melupakan menyingkirkan koroner juga nih. Jadi memang kan tidak ada keluhan sakit dada. Cuman pasien di atas 40 tahun yang dengan kelainan katup sebelum dilakukan tindakan itu tetap kita harus periksa koronernya. Jadi tetap harus diperiksa koronernya dulu. Kenapa? Jadi kalau misalnya ternyata koronernya bermasalah, ada penyumbatan juga di situ. Nanti ketika pada saat tindakan operasi itu berarti sekalian dilakukan bypass koronernya juga gitu loh. Jadi jangan terus operasi katupnya doang tapi ternyata koronernya sebenarnya masih bermasalah. Nanti kan harus berulang kali tindakan. Kalau ini kan bisa sekalian gitu maksudnya. Betul. Jadi tetap harus dicek dulu. Syukur-syukur koronernya normal. Syukur-syukur nggak ada penyempitan yang berarti gitu ya. Betul. Jadi nanti berarti operasinya cuma fokus di katup saja. Tapi kalau memang ada masalah ya berarti 2 tindakan dalam 1 kali operasi seperti itu. Oh, tapi kalau biasanya disarankan untuk operasi ini bisa grade yang ringan sekalipun juga operasi juga? Enggak. Biasanya udah berat ya? Iya, betul. Biasanya derajat sedang sampai berat dan yang jelas sudah menimbulkan keluhan pada pasien. Karena dengan adanya keluhan itu kan berarti sudah secara signifikan mengganggu fungsi kerja jantungnya tersebut. Cepat lelah sih tapi nggak ada rasa nyeri kan? Tapi tetap kan kita untuk lebih detail lagi harus datang langsung ya dok ya. Betul. Kurang lebih seperti itu ya Bapak ya, mudah-mudahan jawabannya sangat membantu ya. Ini buat second opinion gitu ya dok ya. Baik, pertanyaan selanjutnya ini dari Bapak Nugroho, 30 tahun Tangerang. Dok, saya sudah pernah periksa ke dokter untuk di EKG dan hasilnya aman. Oke, ini Bapak Nugroho sering bertanya nih ya. Keluhan saya waktu itu sering nyeri dada di sebelah kiri sampai ke punggung dan saya mengalaminya sampai berbulan-bulan. Namun tidak sampai sesak nafas. Dokternya waktu itu bilang kemungkinan masalahnya terletak di otot dada saya. Pertanyaan saya kalau begitu apa yang terjadi dengan otot jantung? Otot jantung atau otot dada ya? Apa bahaya ke depannya? Sebagai gambaran berat badan saya memang obesitas dokter. Namun saya tidak merokok. Terima kasih. Faktor resiko obesitas, terus juga pernah riwayat nyeri dada berbulan-bulan, tapi sudah pernah di EKG hasilnya aman. Tapi waktu itu dibilang masalah di otot jantung ya, atau ya itu bagaimana dok resiko ke depannya juga kan menghindari terjadi berulang. Betul. Gitu ya dok ya. Usia masih muda lagi 30 tahun. Iya. Bagaimana? Iya.
Jadi laki-laki usia 30 tahun dengan faktor risiko obesitas kemudian mengeluh nyeri dada. Nah, pertama yang harus kita lakukan itu nanti kalau ini pasiennya nyeri dadanya itu sebenarnya khas untuk jantung apa enggak. Karena sebenarnya karakteristik nyeri dada kan beda-beda nih. Ada yang memang tidak khas untuk jantung, ada yang memang khas untuk jantung. Tadi kalau dari keluhannya sih udah di dada kiri menembus sampai ke punggung berbulan-bulan ya. Berbulan-bulan. Nah, mungkin nanti sebenarnya perlu data lain sih, apakah timbulnya pada saat istirahat, apakah timbulnya pada saat aktivitas, itu penting. Jadi kalau nyeri dada akibat jantung itu biasanya timbulnya itu ketika pada saat ada aktivitas atau pada saat ada stres emosional. Jadi yang memang memicu kerja jantung lebih tinggi daripada biasanya. Kalau munculnya pada saat istirahat atau pada saat nggak ngapa-ngapain sebenarnya kurang khas untuk nyeri dada akibat jantung. Nah itu sebenarnya harus kita explore atau gali lebih dalam lagi. Jadi pemicu atau pen-triggernya tuh harus pen-triggernya jelas apa, betul, kapan, gitu betul. ya. Kemudian durasinya berapa lama, kemudian ada keluhan lain seperti berkeringat, mual, muntah segala macam. Nah itu biasanya kalau seperti itu memang khas jantung. Nah biasanya kalau memang ke arah sana, nanti dokter selain EKG yang tadi sudah dikerjakan, sebenarnya ada pemeriksaan penunjang lain, seperti misalnya treadmill test. Jadi kalau misalnya memang kita curiga akibat jantung, justru kita pacu dengan treadmill test nih. Ketika treadmill test sambil direkam monitor jantung, kita pacu kan jantungnya. Kalau memang benar akibat jantung, ketika pada saat treadmill test jantungnya terpacu dengan aktivitas yang lebih daripada biasanya, nanti kita bisa lihat tuh di monitor rekam jantungnya ada perubahan atau ada masalah atau enggak, seperti treadmill itu. Test gitu treadmill test, betul. Nah kalau tadi hanya dari EKG saja sih sebenarnya kurang informatif ya, karena EKG pada saat satu kali saja dikerjakan itu kan EKG pada saat istirahat. Jadi memang sebenarnya bisa aja normal gitu. Nah cuman kalau memang ada keluhan nyeri dada seperti itu sih mungkin ada pemeriksaan lanjutan yang perlu kita kerjakan seperti itu tadi. Treadmill test gitu barangkali? Iya, treadmill test itu tadi karena ada faktor risiko berupa obesitas kan. Iya, begitu ya. Mas kali ya, Mas Nugroho, usia masih 30 tahun ya, mudah-mudahan nanti hasilnya ya oke lah gitu lah ya. Baik dokter, kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan di segmen terakhir ya dok ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai gagal jantung bersama dengan Dr. Pasca Riyatna Probodewi SPJPK, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, konsultan dari RSPD Gatot Subroto. Dan dokter, dilanjutkan kembali, ini ada beberapa slide terakhir, coba mohon ditampilkan dulu sebentar sebelum ke closing statement. Jadi ini natrium, ini kita bahas fokus untuk yang memang sudah mengalami gagal jantung ya dok ya. Jadi pembatasan natrium nih, nah ini bagaimana maksudnya dok? Ya, jadi natrium ini kan kerjanya dia sifatnya itu mengikat air. Karena pada pasien gagal jantung itu kan airnya nggak boleh kebanyakan. Jadi tentu saja natriumnya juga yang dimakan harus dibatasi. Nah ini pembatasan asupan natrium ini hanya boleh 1.200 sampai 2.400 mg per hari. Jadi ini setara dengan setengah sampai 1 sendok teh saja. Setengah sampai 1 sendok teh loh ya, buat sendok teh, makan ya. Iya, sendok teh. Jadi ibu-ibu kalau masak, misalnya keluarganya ada yang sudah terdiagnosis gagal jantung, itu udah nggak boleh terlalu banyak lagi nih, paling atau banyak. Atau dipisah masaknya dok? Iya betul, boleh. Ini dalam 1 hari ya, jadi memang dibatasi hanya sampai segitu saja. Kalau misalnya kebanyakan, kita khawatirnya karena tadi sifat natrium mengikat air, sehingga dia makin tertimbun tuh cairannya di dalam tubuh. Padahal kita nggak mau seperti itu pada pasien gagal jantung. Nah, tapi tentu saja pembatasannya tuh nggak boleh ekstrim banget nih. Nggak boleh sampai kurang dari 500 mg juga. Kenapa? Karena satu, rasa makanan jadi hambar kan. Jadi malah pasiennya nggak mau makan, nanti akan lebih bahaya lagi ya tadi yang saya bilang. Malnutrisi, betul. Terus yang kedua, memang natrium ini tetap dibutuhkan oleh tubuh. Jadi tetap kebutuhannya tetap harus dipenuhi, tapi memang tidak boleh berlebihan. Nah, jadi asupan makanan natrium ini harus penting sekali untuk diperhatikan. Jadi yang banyak mengandung natrium nih seperti misalnya chips, kemudian makanan-makanan yang instan, kemudian makanan-makanan kaleng yang diproses, itu harus udah dikurangi karena makanan-makanan instan itu kan kadang kadar MSG-nya itu mengandung natrium juga itu tinggi. Nah itu harus dikurangi. Jadi memang paling aman sih masak sendiri di rumah dari bahan-bahan segar, bahan-bahan alami. Tapi proses memasaknya itu tadi yang harus kita kontrol. Karena kalau beli makanan jadi kan kadang-kadang kita nggak
bisa ngontrol kan Iya, sebenarnya. kita nggak tahu kan proses masak di balik Betul. itu. Kurang lebih seperti itu ya. Gambaran aja mungkin bisa apa ya, cari di internet juga dari sumber Betul. yang terpercaya, yang akurat, sumber-sumber apa tadi makanannya mengandung natrium rendah barangkali yang bisa dikonsumsi gitu ya, Dok. Iya. Intinya pembatasan asupan natrium tadi ya, Betul. Dok ya. Baik, coba slide selanjutnya lagi. Ini berat air nih, maksudnya apa berat air nih? Jadi kalau pada pasien gagal jantung kita harus edukasi nih pasiennya untuk menimbang berat badan harian. Jadi cara menimbangnya itu sebelum makan, setelah buang air kecil pada saat pagi hari. Nah kemudian dilihat tuh, jadi kan kadang-kadang kita pakai baju yang tebal kan ngaruh tuh ke berat badan. Betul. Jadi setiap nimbang itu kalau bisa tuh jumlah pakaiannya yang sama ya. Jadi cuman kaos aja atau celana panjang aja. Nah, terus pada waktu yang sama tiap pagi. Jadi misalnya jam 7 pagi. Nah, itu jadi waktunya sama tuh tiap pagi setelah buang air kecil dan sebelum makan. Nah, kalau bisa pakai timbangan digital yang memang akurat ya. Nah, jadi nanti pasien akan menulis di jurnal hariannya berat badannya tuh gimana, stabil atau enggak. Nah, tadi yang seperti dibilang jika kalau memang ada kenaikan berat badan yang signifikan, nah itu kita takutnya nih, padahal misalnya intake-nya biasa-biasa aja, nah kita takutnya terjadi akumulasi atau penimbunan cairan itu tadi. Jadi harus segera menemui dokter. Penimbunan cairannya ini yang perlu kita perhatikan ya. Coba slide terakhir berarti ya, sebelum ke kesimpulan. Nah ini tips mengurangi rasa haus gitu ya, Dok ya. Jadi kalau pada pasien gagal jantung kan selain garam yang harus dikurangi, cairan kan juga dibatasi nih karena biar nggak tertumpuk cairannya. Nah jadi kadang-kadang pasien tuh, tapi saya haus dok gitu. Nah ini adalah beberapa tips untuk mengurangi rasa haus. Jadi pasien bisa kita anjurkan untuk mengkonsumsi sepotong kecil buah dingin atau beku di emut-emut gitu untuk mengurangi rasa hausnya. Jadi tidak segera terus langsung minum, tapi bisa dengan mengemut buah dingin. Terus boleh tuh pasien dianjurkan untuk sikat gigi lebih sering. Itu bisa mengurangi. Lebih sering itu maksudnya bagaimana? Sehari bisa berapa kali? Terserah sih. Jadi ketika dia haus sikat gigi aja. Jadi daripada minum, misalnya intake-nya kan dia nulis nih, intake-nya udah hampir terpenuhi nih, padahal masih siang. Nah itu kita mendingan sikat gigi aja daripada kemudian minum. Terus kumur-kumur dengan pencuci mulut yang bebas alkohol dan dingin, itu bisa menyegarkan juga. Terus boleh tuh makan permen karet, tapi tentu saja dengan catatan yang bebas gula. Ya. Kemudian di air bisa ditambahkan beberapa tetes lemon untuk mengurangi rasa haus, itu juga bisa tuh tipsnya. Dan yang terakhir itu gunakan lip balm untuk mencegah bibir kering. Kan kalau bibir kering kan kita cenderung pengen minum tuh, pengen ngebasahin. Nah itu bisa dikasih lip balm di situ supaya bibirnya tetap tadi jadi kering kulitnya. Itu aja sih tips-tipsnya. Iya, mungkin kalau untuk lebih detailnya lagi bisa konsul ke dokter masing-masing gitu ya. Baiklah dokter, karena waktunya juga terbatas, jadi closing statement yang bisa dokter sampaikan mengenai gagal jantung ini supaya jadi perhatian kita bersama, bagaimana kita meningkatkan awareness kita juga ya mengenai gagal jantung. Silakan closing statementnya. Baik, jadi gagal jantung itu adalah suatu kondisi di mana jantung gagal memenuhi suplai darah ke organ-organ jaringan tubuh, yang mana itu diakibatkan oleh karena berbagai macam penyakit yang mendasari. Nah, penyakit-penyakit yang mendasari itu yang paling sering itu adalah akibat hipertensi, diabetes mellitus, atau pola hidup yang kurang baik. Jadi sebelum terjadi gagal jantung atau terjadi proses penyakit jantung yang memang kemudian berbahaya, ada baiknya dari awal kita memang menerapkan pola hidup sehat dengan mengurangi sedentary lifestyle, kemudian menjaga pola asupan makanan kita, dan tentu saja rutin kontrol ke dokter sehingga bila ada gejala yang walaupun masih minimal itu bisa segera terdeteksi. Oke, baik dok, terima kasih telah berbagi ilmunya di sini. Insya Allah membawa banyak manfaat untuk orang banyak, sukses dan berkah selalu untuk Dokter Pasca ya. Iya, baiklah pemirsa, terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuning Tias beserta seluruh kru yang tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian dan sampai jumpa.